Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Andika alias Pendekar Slebor tak habis mengerti leher Kira Werontek setelah kepuntir bisa kembali seperti semula. Apa yang terjadi sebenarnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Sekali lagi, Andika tak bisa menyembunyikan keterpanaannya. Ilmu hitam apa lagi nih? Hati Pendekar Slebor kontan dilanda kebingungan. Sedang sibuk-sibuknya dia bertanya pada diri sendiri. Tiba-tiba, bek! Pendekar Slebor menjerit tertahan di udara. Begitu sebuah hantaman amat keras menghajar lambungnya. Tubuhnya memang langsung terhempas deras 8 tombak ke belakang. Ketika bumi menyambutnya, mulut pemuda itu memuntahkan darah segar. Tampaknya ada yang terluka di bagian dalam tubuh Andika. Muntahan darah keluar lagi manakala Pendekar Slebor hendak bangkit. Menilik keadaannya, Pendekar Slebor tampak terluka cukup parah. Sementara dari jauh, Pati Iwayan Rama khawatir. Dia hendak beranjak mendekat, tapi segera ditahan Cokorde. Percayalah Pati, Pendekar Slebor bukanlah seorang yang mudah menyerah. Ujar lelaki tua itu yakin. Pendapat Cokorde Ida Bagus Tanca terbukti. Dengan menarik napas tersengal, Andika bangkit bersusah payah. Di atas pasang kakinya masih bergetar, kembali napasnya diatur untuk mengerahkan hawa murni dalam tubuh. Wus, bek. Buang napas Andika tiba-tiba tersentak karena sebuah hantaman tak berwujud sekali lagi mengganjang lambungnya. Untuk kedua kalinya, Pendekar Slebor terlempar seperti ranting kering di sapu topan. Dia jatuh ke tanah lebih jauh dari sebelumnya. Kali ini, Andika tak memuntahkan darah. Beruntung sekali, pada saat pukulan tak berwujud dari lawannya datang, Pendekar Slebor sedang berada mengerahkan tenaga saktinya. Pemuda keras kepala itu mencoba bangkit lagi. Tak diperhatikan lagi rasa sesak yang nyaris memupus napasnya. Seluruh otot perutnya menegang, mencoba memadamkan siksaan sakit luar biasa. Butiran peluh merembes keluar, membanjiri tubuh dan pakaiannya. Terdengar tawa Ki Werontek. Sementara tubuhnya tetap tersembunyi dari pandangan setiap mata. Pada waktu yang sama, Andika sedang memutar otak dalam gelombang rasa sakit. Dia berjuang agar daya pikirnya terkuasai, sehingga bisa menemukan jalan keluar untuk mengecoh. Sudah bisa dipastikan Pendekar Slebor tak akan mendapat kemenangan kalau terus melayani ilmu hitam Ki Werontek tanpa mengetahui kunci kelemahannya. Untuk saat ini, menyelamatkan diri dari kebuasan lawan rasanya sudah cukup. Rasa sakit menyiksa Andika. Akhirnya pikirannya bisa dijernihkan. Kecerdikannya pun muncul ke permukaan. Dia menemukan akal. Dengan serta-merta, tubuhnya berbalik menghadap Cokorde Ida Bagus Tanca. Paduka, cepat berikan padaku salinan naskah daun lontar yang diberikan Ki Lantageni padamu. Teriak Andika, serak bersama kedipan mata sebagai isyarat. Mulanya, Cokorde tak paham maksud Andika.
Namun karena jaraknya cukup dekat, dia menangkap kedipan mata Andika. Dia cepat tanggap siasat yang dijalankan sependekar muda ini. Andika pasti hendak menipu agar lawan menyingkir tanpa harus membuang-buang tenaga lebih banyak. Untuk itu, dia harus segera mendapatkan sesuatu yang bisa membuat Ki Rawerontek menyangka kalau itu adalah salinan naskah gulungan lontar. Maka dengan serta-merta dilepaskannya kain hitam di pinggangnya. Andika, tangkap! Kain hitam panjang yang sesungguhnya tak pernah ditulisi salinan naskah gulungan lontar itu melayang di udara, menggelepar, menembus tiupan angin. Hal inilah yang diharapkan Andika. Dengan begitu, Ki Rawerontek tentu menyangka kalau kain itu berisi salinan rahasia kelemahan ilmu hitamnya. Andika segera siaga, menanti kain itu disambar lawan tak terlihat. Sret! Kain cokorde terlihat berubah arah. Saat itulah Andika berteriak sepenuh tenaga. Tubuhnya langsung meluncur deras, menyusul perubahan arah kain. Dalam waktu yang demikian singkat, tangannya memutar. Ketika kain yang dilemparkan cokorde terlihat berubah arah, saat itulah Andika menyusul perubahan arahnya sambil melepas kain pusakanya. Yeah! Shred! Das! Kain pusaka itu kontan terbentang lurus bagai sebilah samurai lebar untuk menebas sesuatu di udara. Puh! Terdengar dentam, sesosok tubuh jatuh menimpa tanah. Tak lama kemudian, Ki Rawerontek terlihat kembali. Tangan kanannya sudah tak ada lagi hingga batas siku. Berbarengan dengan penampakan tubuhnya, potongan tangan lelaki itu pun terlihat. Tergolek jauh 14 depa darinya. Tunggu pembalasanku, ancamnya. Peristiwa aneh terulang lagi. Potongan tangan datuk sesat itu mendadak saja bergerak-gerak seperti bergeliat. Saat selanjutnya, potongan tangan itu terseret di permukaan tanah mendekati pemiliknya. Lalu, seperti tak pernah terluka, tangan itu menyatu kembali. Yang tersisa hanya darah di tangan lelaki itu. Ki Rawerontek pergi, menyingkir seperti harapan Andika. Bukan karena Andika berhasil melukainya, tapi karena pendekar muda itu memegang kain hitam milik cokorde yang dikiranya salinan tulisan di daun lontar. Kemanakah Ki Rawerontek meninggalkan Andika alias pendekar Slebor? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.